Jadi begini, pada saat kita pancing anak untuk cerita, apalagi kalau ini anaknya perempuan ya, itu udah bener Bu, udah tepat. Tapi biarkan dulu dia keluar, biarkan dulu dikeluar, dia cerita, dan tunda sebentar nasihatnya. Walaupun tadi kita ingin menasehati untuk dia ya bisa mengatasi kesedihannya, itu tepat juga ya. Yang penting hindari ada kata ya makanya itu ya, satu itu. Dan tunda dulu. Jadi kalau ada anak misalnya kita pancing tadi gimana di sekolah, terus dia langsung sedih, ya ampun dah, ada temen aku bikin aku sedih. Nah kalau dia sudah bilang bikin aku sedih, berarti anak ini sudah pinter loh, sudah pinter mengidentifikasi perasaannya atau identifikasi emosinya. Nah kita perkuat lagi, jadi kamu sedih ya, kamu sedih sama temen ini, atau kamu kesel ya sama dia. Jadi kita menamakan dulu, memperkuat dulu, menamakan jenis emosinya, supaya anak tahu bahwa oh perasaan kayak gini itu sedih, oh perasaan kayak gini ini ada sedihnya dan ada jengkelnya. Ya itulah. Jadi kita dalam rangka nanti memancing, namakan emosi, nanti dia akan naik. Dan tadi kita lihat level emosi. Sedih itu berarti paling bawah nomor 2 tuh ya. Di bawahnya di atasnya apati. Nah, kita mau nasihati anak sebisanya sampai dia di level courageous dulu, semangat itu. Kalau kita lihat tangga gitu ya. Nah, kita sebisanya nasihatinnya pas sudah di level semangat. Terus caranya bagaimana? Caranya itu tadi selalu menamakan. Kamu sedih ya nak. Terus dia cerita, ya aku sedih banget bunda. Itu anak aku, teman aku begini-begini bilangin aku kayak gini-gini. Terus nanti tanpa terasa anak kita masuk ke level takut, cemas. Nanti gimana ya bundanya nanti kalau dia ya ledek-ledek aku terus, jadi aku takut. Itu berarti kalau dari anak sedih terus dia sudah bilang dirinya aku takut, aku khawatir, berarti dia udah naik tuh levelnya. Karena dari sedih naik ke level takut ya. Dan biasanya nanti biarkan juga dia cerita ya, sebelumnya itu tadi kita menamakan lagi, jadi kamu takut, jadi kamu mulai cemas sama dia, jadi kamu khawatir sama dia. Iya habis, nah itu cara memancing. Jadi menamakan emosinya. Ya habis dia gimana bunda, gimana caranya ya bunda ya supaya ini anak nggak bikin aku kayak gini. Nah itu berarti dia masih naik ke level yang buru-buru, naik ke level buru-buru, tapi itu sudah naik, berarti sudah bagus, sudah bagus. Karena dari sedih mau ke semangat itu harus lewati tangga tadi ya, akan melewati tangga takut, akan melewati tangga las atau buru-buru. Nanti waktu dia buru-buru ya, terus kita dengerin ceritanya, dia marah ya, habis itu dia marah, berarti udah naik. Nah ini banyak yang kita selama ini karena memang belum belajar ya, belum belajar, sehingga pas anak marah kita tegur dia, nggak boleh marah sama teman kamu gitu kan, padahal dia lagi cerita. Nah pada saat kita cerita tanpa terasa level emosi naik terus. Kenapa? Karena sudah mau masuk ke level yang mutmainnah tadi, marah ya. Marahnya gimana? Mungkin kalimatnya harusnya aku nggak boleh kayak gitu, harusnya aku nggak, kan gitu dia bilang gitu ya. Nah oh kamu sekarang marah ya, nah itu berarti kalau dari sedih ke marah itu berarti udah naik tingkat ya. Nanti sebelum dia semangat ada nuansa sombongnya itu nanti ya. Pokoknya kalau nanti dia gituin aku lagi, aku cekek dia misalnya gitu ya, itu berarti antara marah dan agak sombong. Itu udah naik dari sedih ya. Orang lagi sedih terus dia marah, sesungguhnya di dalam ilmu level emosi itu sudah naik dan sedikit lagi masuk ke mutmainnah ya. Dan nggak perlu nggak boleh sombong, nggak boleh gitu. Itu pas kita bilang nggak boleh sombong, itu dia bisa turun lagi level emosinya ya. Kita dengerin aja ya, kita dengerin aja. Oh gitu ya nak, oh gitu ya nak, oh gitu. Nanti lama-lama dia udah semangat ya. Pokoknya bunda aku udah ngerti sekarang gimana kita caranya kalau dia nanti tekan-tekan aku. Nah baru masuk nasihat di situ. Nah inilah kita belajar untuk menahan diri untuk nggak langsung masuk nasihat. Dibantunya dengan mengetahui level emosi tadi ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada teman-teman yang mau materi nanti saya akan share juga, kirim ke panitia ya. Karena yang buat saya pribadi, saya ibu 5 anak, terus kemudian saya ngurus pecandu narkoba sejak 98. Ilmu saya yang selalu saya kuasai itu mengetahui level emosi saya di mana ini
ya, dan juga mengetahui level emosi anak-anak saya dan mengetahui level emosi pasien-pasien saya. Sampai kalau dia lagi sedih, marah, takut dan sebagainya, kita hanya menamakan dulu supaya pancing cerita. Tapi ingat, kalau anak laki-laki tidak seperti itu. Laki-laki kalau ada masalah, dia akan pikirkan dulu sendiri. Pikirkan dulu sendiri. Makanya kalau anak laki lagi mikir, nggak usah diganggu-ganggu. Kenapa nak? Capek ya? Iya. Udah. Dulu saya salah sebelum banyak ya belajar tentang bagaimana kita mengerti emosi anak. Ya, dulu kenapa nak capek ya? Iya. Kenapa sih Mbak ya cerita sama ibu? Ini kan ibumu gitu. Itu anak laki nggak suka. Kenapa? Anak laki itu sedang otak laki-laki itu baik suami atau anak laki. Kalau dia ada masalah, dia mau dia ngomong sendiri sama dirinya. Dia sedang curhat sendiri sama dirinya sampai dia bisa menemukan solusi. Atau alternatif solusi 1, 2, 3. Kita sabar aja dulu. Mending kita perhatikan makan minumnya. Kenapa? Karena otak laki-laki ada di tengah otak namanya hipotalamus. Dia lebarnya 2,5 kali ya lebih lebar dari perempuan. Salah satu fungsi hipotalamus pusat lapar dan haus. Makanya kalau anak laki-laki sedang sedih, mending kita tawarin minum. Mau minum nak? Ibu bikinin. Ya bu, bikin aja. Nanti kalau mau ngobrol panggil bunda ya. Itu kalau anak laki. Kalau perempuan tadi udah benar kita pancing. Cuman saya tadi nggak tahu nih informasinya laki-laki atau perempuan. Ya. Nah, laki-laki biasanya kalau dia sudah punya alternatif solusi masalah, baru dia mau cerita sama kita. Kenapa? Karena laki-laki selalu ingin kalau dia cerita dianggap sebagai pahlawan atau heroik. Sehingga dan kalau dia udah cerita, selain kita menamakan emosinya, oh jadi kamu kesel ya sama guru kamu, oh jadi kamu marah ya sama teman kamu. Terus solusi kamu apa? Tanyakan kalau anak laki. Beda sama perempuan. Karena perempuan biasanya ngomong aja, bukan untuk cari penyelesaian. Perempuan selalu ngomong kalau dia ada masalah untuk menaikkan level emosi saja. Laki-laki kalau dia ngobrol, dia sudah cerita sama ibunya, dia menaikkan level emosi, dia sudah sendiri menaikkannya. Hanya tinggal kita mau menamakan emosinya, terus tanya solusinya apa. Itu buat laki-laki. Ya, dan pantang juga nasihati anak laki dalam keadaan perut kosong. Dia nggak mau dengar, batang otaknya tegang. Makanya perhatikan makanan buat anak laki-laki ya.